Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar gizi seimbang. Mari kita simak. Ada 10 pedoman gizi seimbang yang harus dipahami terlebih dahulu di kehidupan sekarang dan diharapkan masyarakat ini dapat melakukan apa yang ada di dalam pedoman umum gizi seimbang. Yang pertama, ya, kita membiasakan untuk mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas yang cukup dan pertahankan berat badan. Ya, berat badan yang ideal. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah melakukan tindakan. 6. Biasakan sarapan pagi. Dan 7. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman pastinya. Yang 8. Banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang 9. Itu membiasakan membaca label pada kemasan makanan. 10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang kita makan. Oke, kenapa sih kita perlu membahas gizi seimbang pada anak usia dini? Karena kebutuhan zat gizi pada usia balita di sini itu meningkat, ya, karena saya yakin kita sering mendengar istilah golden age atau usia emas, ya. Di usia ini anak berada pada masa pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, ya. Diikuti juga dengan aktivitas yang tinggi oleh anak-anak ini. Oleh karena itu, ya, diperlukan gizi seimbang yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari, sehingga tubuh anak tetap aktif, sehat optimal, tidak terganggu berbagai penyakit, dan pastinya tubuh tetap sehat. Nah, gizi seimbang di sini itu dapat terpenuhi dengan pemberian makanan yang bergizi, sehingga jumlah dan variasi makanan itu harus mendapatkan perhatian secara khusus, ya, dari ibu atau pengasuh anak, ya. Supaya apa? Anak itu mau memilih makanan yang bergizi. Nah, pada anak usia dini ini sudah mempunyai pilihan terhadap makanan yang disukai, ya, termasuk makanan jajanan. Ya, di samping itu anak pada usia ini itu juga sudah sering bermain di luar rumah, ya, sehingga mudah sekali yang namanya terkena penyakit infeksi, kecacingan, ya, sehingga perlu dilakukan hidup bersih, ya, dibiasakan untuk mencegahnya. Tujuan untuk diberikan gizi seimbang pada anak usia dini itu apa sih? Ya, yang pertama itu untuk menanamkan kebiasaan makan yang baik dan benar kepada anak. Yang kedua, memberikan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan untuk tumbuh kembang anak yang optimal. Kemudian yang ketiga, memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap dari berbagai macam penyakit, ya. Adapun pesan gizi seimbang untuk anak usia dini. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari, terutama harus bersama keluarga. Yang kedua, berbanyak konsumsi makanan kaya protein, ya. Yang ketiga, berbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, ya. Yang keempat, batasi mengkonsumsi makanan di sini makanan selingan, ya, yang terlalu manis, kemudian asin dan berlemak. Kemudian 5, minum air putih sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari.
Ya, di sini saya jelaskan tentang pesan gizi seimbang pada usia balita atau usia anak dini. Yang pertama, biasakan makan 3 kali sehari bersama keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari, itu dianjurkan agar anak makan secara teratur 3 kali sehari, dimulai dari makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ya, karena apa? Untuk menghindarkan atau mengurangi anak-anak itu mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat atau tidak bergizi. Ya, maka dianjurkan agar selalu makan bersama keluarga atau dengan pendampingan keluarga. Ingat, sarapan setiap pagi itu penting untuk anak-anak. Karena apa? Anak-anak itu sedang tumbuh dan mengalami perkembangan otak yang sangat tergantung pada asupan makanan secara teratur. Ya, jadi harus wajib makan pagi. Kemudian yang kedua, perbanyak konsumsi makanan kaya protein. Seperti apa? Ikan, telur, tempe, susu, dan tahu. Ya, ingat bahwa untuk pertumbuhan anak itu dibutuhkan pangan sumber protein dan sumber lemak kaya akan omega 3, DHA, EPA yang banyak terkandung dalam ikan. Ya. Makanya anak-anak dianjurkan banyak mengkonsumsi ikan dan telur karena kedua jenis pangan ini mempunyai kualitas protein yang tinggi. Nah, tempe dan tahu juga merupakan sumber protein nabati ya yang kualitasnya juga tidak kalah ya, cukup baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Ingat, jika memberikan susu kepada anak sebaiknya tidak perlu ditambahkan gula ya, karena dengan kadar gula yang tinggi itu akan membuat selera anak itu terpaku pada kadar kemanisan yang tinggi ya, di mana akan membahayakan kesehatannya di masa yang akan datang ya. Jadi nggak perlu pakai gula ya. Kemudian yang ketiga, perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Kenapa? Ya karena banyak mengandung sumber vitamin, mineral, dan serat. Ya, yang itu semua itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Kemudian yang keempat tadi ya, batasi mengkonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, terlalu asin, dan berlemak. Karena apa? Akan menjadi faktor pencetus timbulnya berbagai macam penyakit kronis. Contohnya diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Ya. Kemudian yang kelima, minum air putih sesuai kebutuhan. Ya, hal ini sangat dianjurkan agar anak-anak terbiasa tidak terbiasa minum minuman yang manis atau bersoda. Karena apa? Jenis minuman tersebut itu kandungan gulanya tinggi. Ingat ya. Kemudian untuk mencukupi kebutuhan cairan sehari-hari dianjurkan ya agar anak-anak ini minum air sebanyak 1.200 sampai 1.500 ml per hari. Kemudian yang keenam, biasakan bermain bersama dan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Ingat, dengan semakin berkembangnya teknologi dan kemudahan akses permainan tanpa aktivitas fisik ya yang banyak ditawarkan untuk sekarang ini ya, permainan dengan teknologi canggih ya, contohnya gadget ya, HP. Hal ini itu akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi orang tua. Ya. Apa? Ya, khawatir akan perkembangan mental serta psikomotorik anak. Sehingga perlu diberikan yang namanya permainan tradisional ya atau bermain bersama teman ya. Hal ini penting ya untuk anak-anak karena dengan ini dapat melatih kemampuan sosial anak dan mental anak dan juga dapat mengusir dari rasa bosan pada anak dan bisa merangsang
perkembangan kreativitas anak. Ya, jadi kegiatan tersebut itu sangat mendukung tumbuh kembang dan kecerdasan anak usia dini, ya, dengan bermain dengan teman, ya, itu. Selanjutnya saya jelaskan secara umum istilah tumpeng gizi seimbang. Bisa diperhatikan untuk gambarnya ya. Untuk tumpeng gizi seimbang. Nah, di mana terdapat 4 lapis berurutan dari bawah ke atas, ya, dan semakin ke atas itu semakin kecil, mengkerucut. Nah, 4 lapis artinya gizi seimbang didasarkan pada prinsip 4 pilar. Nanti kita bahas di belakang ya. Kemudian di mana semakin ke atas ukuran tumpeng itu kan semakin kecil ya, atau mengkerucut tadi saya sampaikan ya. Artinya berarti pangan pada lapis paling atas yang berisi gula, garam dan lemak itu kebutuhannya sedikit atau perlu dibatasi. Selanjutnya pada setiap kelompok pangan itu dituliskan berapa jumlah porsi setiap kelompok pangan yang dianjurkan. Misalkan ya, pada kelompok sayuran di situ ya kita lihat sayuran tertulis 3 sampai 4 porsi sehari. Artinya sayuran yang dianjurkan untuk dikonsumsi oleh remaja atau dewasa itu sejumlah 3 sampai 4 mangkok sehari ya. Di mana kita tahu satu mangkok sayuran itu beratnya 75 gram seporsinya. Sehingga perlu makan sayur sekitar 300 gram sehari ya. Kemudian di sebelah kanan itu ada sebelah kanan tumpeng ada tanda tambah dengan visual segelas air putih ya dengan tulisan 8 gelas. Ya, ini artinya dalam sehari setiap orang itu dianjurkan untuk minum air putih sekitar 8 gelas sehari. Ya. Selanjutnya ya tadi saya menjelaskan apa saja ya 4 pilar gizi seimbang ya. Yang pertama, mengkonsumsi makanan beragam ya, karena tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kesehatannya ya, kecuali ASI ya. Contohnya seperti ini. Nasi di sini kan merupakan sumber utama kalori, tetapi ya rendah akan vitamin dan mineral. Sama halnya sayuran dan buah-buahan, kaya vitamin, mineral dan serat, tetapi rendah kalori dan protein. Kemudian ikan merupakan sumber utama protein ya, tetapi rendah akan kalori. Ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah mengkonsumsi makanan beragam tanpa memperhatikan jumlah dan proporsinya itu sudah benar? Jawabannya apa? Jawabannya ya tidak benar, ya. Karena yang dimaksud beraneka ragam dalam prinsip ini ya, selain keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan ya, disesuaikan dengan kebutuhan ya yang seharusnya dan dilakukan secara teratur. Ya, nanti kita akan bahas di istilah isi piringku. Pilar yang kedua yaitu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Hal ini sangat terkait dengan prinsip gizi seimbang, di mana penyakit infeksi merupakan salah satu faktor penting ya yang mempengaruhi status gizi seseorang ya secara langsung, terutama pada anak-anak. Anak yang menderita penyakit infeksi itu akan mengalami yang namanya penurunan nafsu makan ya, sehingga jumlah dan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh itu kan otomatis berkurang. Nah, sebaliknya pada keadaan infeksi itu tubuh membutuhkan gizi yang lebih banyak ya untuk memenuhi peningkatan metabolisme ya pada
pada anak yang menderita infeksi, ya, terutama ya apabila disertai panas, ya. Kedua hal tersebut itu menunjukkan bahwa hubungan kurang gizi dan penyakit infeksi adalah hubungan timbal balik. Ya, itu pilar yang kedua. Selanjutnya pilar yang ketiga, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Aktivitas fisik yang meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi di dalam tubuh, ya. Aktivitas fisik memerlukan energi. Selain itu juga aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, ya, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karena itu, aktivitas fisik di sini berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, pilar yang keempat, mempertahankan dan memantau berat badan. Ya, terutama untuk bayi dan balita, untuk indikator yang digunakan adalah perkembangan berat badan sesuai dengan pertambahan umur, ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, dan untuk pemantauannya itu bisa dilakukan di Posyandu, ya, setiap bulannya dengan menggunakan buku KMS atau kartu menuju sehat, ya. Selanjutnya, ya, saya jelaskan istilah isi piringku, ya. Nah, yang dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan, ya. Jadi sekali makan, ya. Sarapan, makan siang dan makan malam, ya. Visual piring makanku ini menggambarkan anjuran makanan sehat, di mana 50% dari jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah, dan yang 50% lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk, ya. Bisa diperhatikan di gambarnya, ya. Di sini piring makanku itu juga menganjurkan bahwa porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah dan porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk pauk, ya. Piring makanku juga menganjurkan, ya, perlunya minum setiap kali makan, bisa sebelum, ketika, atau setelah makan, ya. Meskipun gambar di situ gelasnya itu hanya satu buah, dalam visual ini tidak berarti bahwa minumnya hanya satu kali, ya, hanya satu kali makan, ya, hanya satu gelas saja. Tidak, bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya segelas sebelum makan, ya, dan segelas lagi setelah makan, ya, seperti itu. Selanjutnya, makan dan minum tidak ada artinya bila tidak bersih dan aman, termasuk tangan dan peralatan makan. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip gizi seimbang dalam visual piring makanku, itu juga dianjurkan untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan di bawah air yang mengalir. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan, ya, kaitannya tentang konsep gizi seimbang bisa diterima, bisa dipraktekkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari supaya apa? Tubuh kita tetap sehat, ya. Jadi tidak perlu diet yang ketat, ya, cukup makan makanan dengan gizi seimbang, ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.